Iya, selamat pagi anak didik kami semuanya. Kelas 12. Coba kita lanjut dulu ke pembelajaran tentang turunan ya. Jadi turunan ini adalah menganalisis sebuah grafik. Jadi yang namanya grafik anak didik kami, yang namanya grafik nanti ini kan yang namanya grafik ini akan sering kita temukan kalau kamu nanti udah bekerja ya. Di layar-layar monitor nanti biasanya laporan keuangan, gitu ya. Ini nanti pasti biasanya menggunakan yang namanya grafik laporan keuangan, gitu ya. Kalau di Bursa Saham Efek Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat umum ya, menggunakan penjelasan data dengan menggunakan grafik, gitu ya. Jadi secara umum yang namanya grafik itu memiliki beberapa status ya. Yang pertama dia namanya grafik naik ya. Jadi dari sini bisa kita lihat A ke B itu namanya grafiknya naik ya. Oke. Dari B ke C turun, C ke D naik, D ke sini seterusnya turun gitu ya. Inilah dia contoh sebuah grafik ya. Jadi pada saat dia turun, ini contoh ya. Oke. Ada dia kadang namanya grafiknya berbelok ya. Berbelok artinya menyimpang dari kekonstanan atau menyimpang dari kestabilan. Ini kan kalau dia konstan harusnya kan begini ya. Jadi ini kan menyimpang ke kanan. Jadi namanya belok ke kanan atau belok kanan itu namanya cekung ke atas ya. Berikutnya ini pun sama ya. Jika ini konstan kan harusnya kan seperti ini. Kalau dia konstan, stabil. Kalau dia stabil kan seperti ini. Rupanya dia jadi ke sini. Berarti dia namanya berbelok ke kiri ya, berbelok dari kiri dari kekonstanan. Kan konstannya ke sini. Jadi dia ke kiri. Berarti namanya grafiknya berbelok ke kiri dari kekonstanan atau kestabilan. Berbelok ke kiri dari kestabilan atau kemonotonan. Sama dia konstan, stabil, monoton. Jadi ini namanya grafiknya dari sini dia mengalami cekung ke kanan atau belok kiri atau cekung ke bawah ya. Jika dia belok kiri berarti cekung ke bawah. Ini kan harusnya ke sini tadi, tapi dia jadi ke kiri ya. Oke, maka dia namanya belok kiri atau cekung ke bawah ya. Kalau dia belok kanan dari ini kan konstan ke sini. Kalau dia belok kanan ya, berarti namanya cekung atas. Ini kan normalnya kan kalau dia stabil ke sini, tapi karena dia belok ke kiri, berarti namanya cekung ke bawah ya. Oke, sekarang kita lihat untuk mengetahui kapan interval X-nya naik atau turun bisa dicari dengan cara turunan pertama gitu ya. Nanti ini dia udah Bapak buat pengukurnya terhadap X. Jadi yang mau kita lihat ini sekarang yang mau kita cari itu adalah interval X-nya. Dari mana sampai berapakah X-nya? Dia naik, ya kan? Ikan naik. Kalau ditengok dari X kan, dari berapa sampai berapa dia naik. Atau dari mana sampai berapakah dia X-nya turun. Ini ke sini kan turun. Ini pun juga ini ke sini juga tuh turun kan. Oke. Jadi kita mau mengukur interval X-nya turun ya kan, dan juga grafik naik. Ini kan naik. Ini juga naik. Jadi interval X-nya dari mana sampai mana naik, dari mana sampai mana naik, demikian juga tuh turun ya. Untuk mengetahui intervalnya, fungsi akan naik pada interval turunan pertama lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi fungsi akan naik pada turunan pertama lebih besar dari 0. Fungsi akan mengalami penurunan pada interval turunan pertama lebih kecil dari 0 gitu ya. Fungsi akan mengalami nilai maksimum atau minimum pada turunan pertama sama dengan 0 ya. Ini namanya titik mengalami nilai maksimum atau minimum ya. Jadi ini ada dua maksimumnya ya. Yang lebih kecil namanya maksimum relatif ya. Jadi yang lebih kecil namanya maksimum relatif ya. Yang paling besar namanya maksimum mutlak atau global ya. Maksimum relatif sering juga disebut dengan maksimum lokal ya. Ini namanya maksimum relatif atau maksimum lokal. Ini namanya maksimum mutlak atau maksimum global gitu ya. Oke, demikian juga nanti minimum. Mau juga ini kadang memiliki minimum relatif atau minimum global gitu ya. Jadi mau juga seperti ini kondisinya dua dia. Oke, ada yang lebih rendah, paling rendah, ada yang di atasnya lagi gitu ya. Oke, yang paling rendah namanya minimum global. Yang agak di atasnya ketinggiannya berarti namanya minimum relatif. Yang paling rendah minimum global ya. Oke, jadi untuk mengetahui kapan dia mengalami maksimum, kita harus mencari X-nya dulu ya. X pembuat maksimum ya. Berapakah X pembuat maksimum? Kan kalau udah dapat X pembuat maksimum, tentu dapatlah yang namanya fx atau nilai. Jadi fx itu sering juga disebut nilai ya.
Nah, kalau udah dapat yang namanya X, tentu dapatlah yang namanya Fx, gitu ya. Jadi untuk mengetahuinya, untuk mencari X-nya dulu, cari dulu f aksen X sama dengan 0, nanti dapatlah X1, X2. X1, X2 inilah yang namanya, atau karena dia mau jadi sampai X3 ya. Nah, kalau ini kan pasti 3 nih, 1, 2, 3. Nah, jadi mencari maksimum atau minimum, caranya sama. Turunan pertama sama dengan 0, untuk mencari X-nya sama ya. Jadi mau 2 dia mau 3, masukkan lagi dia ke Fx. Nah, kan biar dapat Fx kan harus dimasukkan ke Fx. Fx-nya tadi siapa gitu ya. Oke, nanti masukkanlah gitu ya. Jadi siapa yang paling tinggi nanti hasilnya, tentu siapa yang paling tinggi kan maksimum. Oke. Siapa yang paling rendah tentu namanya apa? Nilai minimum. Kan gitunya kan? Oke. Iya. Oke, nanti kalau untuk mengetahui titik belok pada saat kapan dia mulai berbelok, turunan kedua sama dengan 0. Dia akan belok kanan atau cekung ke atas, turunan keduanya besar 0. Interval cekung ke bawah atau belok kiri, turunan keduanya lebih kecil dari 0 gitu ya. Oke, coba kita buat dulu contoh. Contoh, ada sebuah grafik Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4. Anggaplah ini grafiknya ya. Anggaplah grafiknya, sorry ya, agak ini bukunya agak apa ya, kita lipat dulu ya. Oke ya, tunggu ya. Oke, iya, jadi ini grafiknya kan sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4. Nanti kalau kamu buat di aplikasi GeoGebra ya, ada namanya nanti aplikasi GeoGebra atau situs GeoGebra, itu namanya untuk melihat grafik dari sebuah persamaan ya, atau sebuah fungsi ya. Kalau sebuah fungsi kau masukkan nanti nih ke GeoGebra-nya, nanti langsung nampak gambarnya. Jadi kalau pangkat 3 gini dia gambarnya, ada satu maksimum, ada satu minimum. Itu dia kalau pangkat 3. Jadi kita buat contohnya untuk pangkat 3 aja dulu ya. Jadi inilah kira-kira gambar kasar dari bentuk pangkat 3 nih ya. Artinya nilai pangkat tertinggi pangkat 3, sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X tambah 4 gitu ya. Jadi adik kami untuk mengetahui kapan dia naik, ini juga naik kan, bisa kita cari interval X-nya dari mana sampai mana dia, naik ya kan. Juga ini juga naik kan, ini naik dari mana sampai manakah dia naik ya kan. Cara mengetahuinya tadi fungsi naik bagaimana, turunan pertamanya buat lebih besar dari 0. Coba kita turunkan dulu ini. Berarti kan turunan pertamanya adalah, ingat kemarin turunan pertama apa? Kunci pangkat, kalikan pangkatnya ke depan ke koefisien, lalu pangkatnya dikurangi 1 ya. Ayo kalikan 3 kali sepertiga 1, lalu pangkatnya dikurangi 1, 3 kurang 1 2, berarti jadi 1X kuadrat ya. Ini pun sama, pangkatnya kunci kalikan ke depan, 2 kali minus 1 minus 2X kurangi 1, pangkatnya pangkat 1. Kemarin Bapak bilang kalau dia hanya X, turunannya tinggal hapus X-nya adalah minus 3 gitu ya. Kalau dia tidak ada X-nya, turunannya 0, gak usah ditulis ya. Ini tadi tinggal hapus X, tinggal minus 3, ini turunannya 0, gak usah ditulis. Jadi turunannya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 3 lebih besar dari 0. Kita faktorkan, kita cari pembawa X-nya, berarti X kurang 3, X tambah 1 besar 0 ya. Nanti X-nya ini pembuat 0-nya, berarti supaya 0 X-nya harus 3 ya, supaya 0 kan X ini harus 3 kan, 3 kurang 3 kan 0. Ini X-nya pembuat 0-nya berapa nih? Supaya jadi 0 ini harus, supaya ini jadi 0, berarti X-nya harus minus 1 ya kan, minus 1 tambah 1 0 gitu ya. Ini kan anak kami merupakan pelajaran kelas 1 SMA ya. Kan ini sudah umum ini, jika dia lebih besar, untuk koefisien X-nya sama-sama positif, koefisien kan ini positif X, ini positif X ya. Koefisiennya sama-sama positif, maka nanti intervalnya apa? Buat dia atau lebih kecil dan juga lebih besar. Gitu ya. Lebih kecil dan juga lebih besar. Oke? Iya, oke. Jadi nanti dia X-nya lebih kecil dari yang kecil. Ini tadi X-nya pembuat 0-nya kan minus 1 ya. Kan minus 1 tambah 1 yang 0. Oke, ini tadi pembuat 0-nya 3 ya. 3 kurang 3 kan 0. Berarti yang kecil jumpa angka yang kecil, yang besar jumpa angka yang besar. Berarti jawabnya X lebih kecil minus 1 atau X lebih besar daripada 3. Berarti nanti kurva ini naik untuk interval dari X lebih kecil dari minus 1. Berarti minus 1 dari di sini ya. Minus 1. Berarti untuk X lebih kecil dari minus 1, dia kurvanya apa? Naik. Dan juga X lebih besar dari 3. Berarti sini 3.
Untuk X lebih besar dari 3, ini kan lebih besar dari 3 kan ini kan. Berarti X lebih besar daripada 3, kurvanya naik. Berarti dia di sini dia naik ya, lebih kecil dari -1. Berarti kalau dikatakan lebih kecil dari -1, dari minus tak hingga sampai -1 lah itu ya. Oke, dia naik. Dikatakan lebih besar daripada 3, berarti dari 3 sampai tak hingga. Itulah namanya lebih besar daripada 3. Oke. Oke ya. Jadi kalau dikatakan fungsinya turun pada saat kapan? Kan dari sini udah nampak jelas, sudah pasti dari -1 sampai 3 dia turun ya kan. Tapi bisa juga kita cari dengan cara rumus turunan pertama lebih kecil dari 0. Ya kan? Tadi turunan pertamanya x kuadrat kurang 2x kurang 3 kecil 0 difaktorkan. Nah, ini ingat anak didik kami ya, ini pun udah hafalan umumnya ini. Persamaan kalau dia lebih kecil, koefisien x-nya sama-sama positif, maka nanti jawabannya pakai seperti ini. Nah, ini namanya antara ya. Oke, antara, ambil pembuat 0 yang paling kecil. Ini kan -1 nya kan pembuat 0-nya. Supaya ini 0 kan harus -1 ya. Ini supaya 0, supaya ini jadi 0 berarti x-nya harus di 3 kan, 3 kurang 3 0. Berarti nanti intervalnya dari yang kecil sampai yang besar, dari -1 sampai 3. Pas ya, dari -1 sampai 3 ya. Itulah dia di kami untuk yang namanya fungsi naik dan fungsi turun. Selanjutnya kita masuk ke fungsi maksimum minimum ya.